Selamat malam, selamat datang di Midnight Live. Dan tentunya selamat untuk kita semua ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walafiat. Dan Midnight Live hari ini sudah memasuki episode keberapa penonton? 23. 23. Baik, kita akan langsung menyaksikan Midnight Live. Untuk teman-teman semuanya harap bersiap ya. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Oke, pemirsa, kita akan mengawali informasi yang pertama. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa berita yang kita bawakan di monolog di segmen satu ini ya. Penonton, sehat semua? Sehat. Tebak-tebakan dong. Tebak-tebakan? Yoi. Nanti kita lihat tebak-tebakannya ya. Tapi tentunya kita juga akan menyaksikan sejumlah informasi yang menarik di Midnight Live hari ini. Kita akan melihat ada informasi dari dunia politik, dari dunia hukum, dan juga dari dunia lain tidak ada di sini ya. Iya, dan tentunya penonton apa kabar? Iya, karena harus sehat ya. Itu penting sehat biar kita bisa panjang umur. Kita langsung ke berita yang pertama. Selamat datang di negeri tempat di mana aturan berubah. Tidak selamanya demi rakyat, tapi demi yang punya jabatan dan bisa senyum di kamera tiap potong pita. Jadi Undang-Undang BUMN 2025 resmi disahkan dan isi pasalnya, Paduka coba dengarkan baik-baik informasi yang saya sampaikan ini. Direksi, komisaris, dewas BUMN sekarang bukan penyelenggara negara. Padahal gajinya dari APBN, mobilnya dari negara, jalannya dikawal pakai plup-plup totot. Totot. Tapi pas ditanya, Anda pejabat negara? Tentu tidak. Saya cuma numpang hidup mewah tanpa beban moral. Bisa aja saya. Dan karena statusnya bukan penyelenggara negara, mereka nggak wajib lapor harta alias LHKPN ke KPK. BUMN keren. Kalau kemarin hasrat mencuri harus susah-susah cari celah, sekarang jalannya disediakan langsung lewat undang-undang resmi. Full support, all access. Kayak anak sultan dapat wristband konser band, bisa foto di backstage. KPK langsung mikir, bisa sih masih nyidik asal nyambung ke penyelenggara negara. Catat tuh harus ada yang nyambungnya. Ini KPK apa member MLM? Maaf Pak, kasus belum bisa diusut. Anda belum ada downline-nya. Gagal deh dapat voucher staycation bonus dirayain ulang tahun sama teman satu circle. Selamat ulang tahun, ini kue tart 48 jutanya. Tapi ya sebagai warga Indonesia cerah, kita harus optimistis, positif, berprasangka baik. Tenang aja, Indonesia itu cerah. Tenang, kan gak semua petinggi BUMN korupsi. Iya kan penonton? Setuju nggak? Setuju. Iya nggak semua, tapi celahnya udah kayak password wifi di warung. Bebas akses, tinggal nunggu siapa yang connect duluan. Padahal undang-undang ini nabrak beberapa aturan lain kayak undang-undang tipikor dan undang-undang KPK. Tapi kok bisa tetap disahkan? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kalau kamu gak kuat biar aku aja ya. Dan di negeri ini kalau logika bertabrakan sama kepentingan itu sudah biasa. Dan korbannya juga biasa ya kita-kita ini lagi. Maki udah ancam bawa ini ke MK dan kita berharap MK bisa diandalkan dan pegang prinsip keadilan bukan prinsip kekeluargaan. Bukannya dapat kepastian, isinya rame doang kayak di TikTok, tiba-tiba disuruh cek keranjang kuning ya kakak. Pas dicek kirain jual korden, jual putusan. Dan ini bukan soal benci BUMN, ini soal kenapa orang yang ngatur duit rakyat bisa bebas dari pengawasan rakyat. Kalau direksi BUMN bukan penyelenggara negara, mending kita ganti istilahnya BUMN, bukan usaha murni numpang. Negara ini makin hari makin mirip teman benalu. Lo dimanfaatin, lo disuruh patuh, tapi giliran lo yang butuh dia malah jawab, siapa Anda? Kamu nanya. Kalau kamu nggak kuat biar aku aja ya.
Iya. Dan ingat, di republik ini kadang bukan maling yang mikir gimana cara merampok uang negara, tapi seringnya negara yang mikir gimana caranya maling bisa tambah kaya. Kita lanjut ke berita yang berikutnya. Di saat pejabat BUMN bukan lagi penyelenggara negara alias dibayar negara berstatus swasta, rakyat kita justru lagi susah-susahnya cari kerja. Per Februari 2025 jumlah pengangguran bertambah 83.450 orang. Totalnya jadi 7,28 juta jiwa. Lebih banyak dari populasi warga Singapura itu. Udah jumlahnya banyak banget, beban hidupnya juga berat banget. Pengangguran makin nambah, tapi lowongan kerja banyak syaratnya. Punya pengalaman berapa lama Anda? Nggak ditanya pengalaman, ditanya umur. Umur lolos ditanya, udah nikah apa belum? Belum nikah ditanya lagi, pelihara diskus nggak di rumah? Tahu nggak diskus, ikan diskus? Nggak punya ikan diskus ditanya lagi, punya kaktus joget nggak? Bisa aja serbet warteg. 7,28 juta nganggur, ini bukan teori konspirasi, ini data BPS resmi. Yang nganggur bukan cuma fresh graduate, tapi juga stress graduate. Orang-orang yang nyoba semua bidang, hasilnya mohon maaf, Anda belum beruntung. Menaker bilang, pengangguran naik karena lulusan baru banyak. Come on. Tiap tahun ada wisuda Bapak. Terus anak kuliah disuruh lulus lebih lama. Kalau semua yang lulus dianggap beban, mending kuliah aja terus. Nambah aja SKS-nya, SKS. Sabar, kerjanya entar, sabar lagi. Minimal statusnya mahasiswa, bukan nganggur di rumah. Solusi dari Kemnaker, pelatihan kerja dan vokasi. Pengangguran bukannya dikasih pekerjaan, tapi dikasih pembelajaran. Bisa-bisa ditanya sama tetangga tuh ya. Bang, gue lihat kok lo di rumah aja nih, nggak kayak yang lain di tongkrongan. Gue kan jaga kesehatan biar besok gue nganggurnya nggak telat. Job fair di mana-mana, tapi mirip giveaway selebgram yang ikut banyak, yang dapat dikit. Ekonomi rakyat tuh jalan bukan karena regulasi, tapi karena kepepet di rumah sudah nggak punya nasi. Karena di negeri ini kamu boleh nggak punya kerjaan, asal tetap punya kuota. No problem, nggak ada duit di dompet, asal nggak ketinggalan tren joget. Numpa, RX Kid. Teng 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 teng, teng 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 teng. Iya. Di republik ini nganggur itu bukan pilihan kata orang. Kalau rezeki nggak kemana, tapi di situ-situ aja dan buat yang itu-itu aja. Bisa aja saya. Penonton masih semangat nggak? Selama lapangan kerja masih sempit dan koneksi masih jadi syarat, jangan heran kalau pengangguran makin banyak karena sistemnya bukan cari orang yang bisa kerja, tapi Anda kenal sama siapa. Baik, kita ke berita yang ketiga. Kalau negara susah nyediain lapangan kerja, rakyat akhirnya cari celah. Dari jualan online, jadi tukang joki skripsi, sampai jual data retina. Cuma modal mata, nggak pakai ditanya lulusan mana, pengalaman berapa lama, umur berapa, langsung bawa pulang ratusan ribu rupiah. Tapi ingat, itu bukan giveaway, itu lelang identitas. Di negara lain mata dipakai buat baca buku. Di sini mata rakyat di-scan buat dapat duit, belum termasuk parkir, gorengan, dan segelas kopi sasetan. Kopi bayar nanti. Scan dulu, baru bayar. Iya lagi. Mata itu sidik jari generasi 4.0. Sekali bocor, bye-bye privacy. Katanya buat identitas digital masa depan. Mau kerja aja susah, gimana lihat masa depan? Untungnya Komdigi sadar, begitu rame kantor Worldcoin langsung ditutup kayak warnet yang ketahuan buka slot tengah malam. Komdigi pun siap panggil pengembangnya dan akhirnya kantor Worldcoin ditutup. Sebelumnya ada jalan pintas lain yang digemari rakyat buat cari cuan, namanya Koin Jagat, masih inget nggak? Koin digital yang viral, yang sempat janjiin orang bisa kaya. Tapi faktanya bikin rusak fasilitas umum karena euforia. Akhirnya pengembang Koin Jagat dipanggil Komdigi dan seperti biasa minta maaf, rebranding, terus ganti nama. Tapi skemanya mirip-mirip lah, nggak jelas tapi menggoda. Kayak tebak-tebakan. Kopi apa yang paling enak? Kopi
berpisah dengan dia. Rakyat kita bukan orang bodoh atau buta wawasan, tapi sudah putus asa dikasih harapan yang gak pernah kejadian. Kalau sistem masih susah ngasih penghidupan, jangan kaget kalau rakyat lebih pilih jalan pintas. Di negara tanpa keadilan ekonomi, rakyat akan dijual ke sistem oleh sistem. Kalau bukan kerja ya cari celah. Kalau bukan uang ya minimal dapat harapan palsu. Ini bukan soal retina dan koin jagat, tapi soal bagaimana menjaga kepercayaan rakyat. Dan berita yang terakhir, Midnight Friends. Jadi sekarang ada yang baru ketika Jakarta dinakodai gubernur baru. Di mana setiap hari Rabu seluruh ASN bahkan pegawai kontrak Pemprov DKI Jakarta diwajibkan, kita ulangi, diwajibkan naik kendaraan umum. Iya, naik Jaklingko, Transjakarta, komuter lain, naik sepeda, bahkan mau jalan kaki juga boleh. Jakarta keren. Seluruh ASN Provinsi Jakarta khususnya para pejabatnya yang biasa naik mobil dinas jadi ikut berpanas-panas. Yang penting tetap duduk nyaman walau berdesak-desakan. Kita sepertinya boleh angkat topi dengan kebijakan baru ini karena akhirnya pejabat Pemprov DKI Jakarta dipaksa merasakan bagaimana rasanya naik KRL berdempetan kayak sarden, beda tipis sama antrian pencari kerja yang bikin pusing kepala. Kita sebagai rakyat sepakat bahwa ini kebijakan keren asal tidak berujung hanya buat gaya-gayaan konten, padahal sering bolos absen. Jadi kalau pengen beneran keren, jadikan program ini permanen, konsisten. Bisa aja saya. Jangan kayak orang lagi PDKT, maksimal di awal, pelan-pelan ditinggal. Kok kamu gitu sekarang sayang? Iya nih lagi mual. Mual makan gombalan kamu. Hari ini panas ya? Aku butuh kipas. Kipas Tian denganmu. Coba deh kamu eja menu. Tapi pakai bahasa Inggris. Me and you. Akhir kata semoga para pejabat dan ASN Pemprov DKI yang naik kendaraan umum bisa belajar satu hal penting. Jangan hanya turun dari mobil dinas, tapi juga turun sedikit dari ego kekuasaan. Supaya mereka benar-benar bisa naik derajat di mata rakyat. Ya, itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Usai jeda, kami akan ajak Anda santai ke Bali. Jadi tetaplah di Midnight Live. Lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Dan tentunya di segmen kali ini. Nah, kan? Keren banget sepedanya, Tong. Iya, minjam namanya juga. Minjam, kirain punya sendiri. Nggak capek banget nih. Iyalah, cuma dari situ ke sini. Dikit. Mungkin nggak percaya. Jadi mau ada apa nih di segmen kali ini? Saya mau jalan-jalan ke Bali. Serius? Kayak sering banget ke Bali. Ya, saya kan Bali udah kayak rumah kedua saya. Jaket keren tapi. Iya. Jadi wardrobe pinjam. Celana minjem. Ini dari istri saya hadiah. Oh. Hadiah 3 tahun lalu. Luar biasa masih disimpan ya celananya ya. Iyalah, satu-satunya. Sepatu? Mertua. Itu biasa. Komplit ya? Komplit. Bayarin rate-nya saya dong. Udah ditutup ya? Coba saya scan nih. Scan. Yang penting bukan dari pinjol. Bukan dong. Ya. Saya juga jalan-jalan nggak pakai pinjol ke Bali. Pakai apa? Pakai duit mertua. Ya udah deh. Pokoknya kita ingin lihat keseruan Otong di Bali. Gimana? Seru banget nih. Jalan-jalan ke Bali terus ya. Kali ini nggak ke pantai tapi. Kemana? Ke perkebunan anggur. Ya udah kita lihat aja informasinya berikut ini. Ketemu lagi bareng gue Otong jalan-jalan dan gue masih trip ke wilayah Bali. Selain menikmati keindahan pantai di Pulau Dewata,
Ternyata Midnight Friends juga bisa menjajal wisata ke perkebunan anggur yang berada di Kabupaten Buleleng. Di sini, Aumania bisa menjelajahi perkebunan anggur dengan luas 60 hektar ini. Beragam varietas anggur ditanam dan dikembangkan di sini, mulai dari Solaris, Syrah, hingga jenis anggur Probolinggo biru. Menariknya lagi nih, dari 60 hektar, 12 hektar diantaranya digunakan sebagai lahan untuk riset dan pengembangan varietas anggur yang cocok ditanam dengan kondisi alam di Bali. Di sini kita melakukan percobaan. Jadi di sini misalnya seperti tadi saya sampaikan yang Belgia, kita coba dulu di sini. Sudah berhasil, baru kita offer ke petani. Nah, begitu juga varietas-varietas yang lain. Kita sini banyak sekali punya varietas sekarang. Ya, ada Chenin Blanc, ada Colombat, Cabernet Blanc, dan lain-lain varietas. Di sini kita pembibitan juga kita adakan di sini. Setelah di sini berhasil, baru kita tawarkan ke petani untuk menanam gitu. Selain menikmati indahnya kebun anggur di Hatton Wine Vineyard ini, Midnight Friends juga akan dijelaskan tentang jenis anggur yang ditanam, cara perawatannya, serta metode penanaman anggurnya. Nah, anggur-anggur yang diproduksi di sini memang diperuntukkan untuk diolah menjadi wine. Sejak lebih dari 30 tahun lalu, Hatton telah memproduksi wine lokal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Ya memang kalau kita lihat, terutama tahun waktu kita mulai itu Pak, itu semua wine itu adalah diimport masih. Kita kan mulai inisiatif ini tahun 1992. Itu kita lihat itu semua wine-nya adalah diimport, nggak ada produksi di Indonesia. Sedangkan terutama di Bali kan banyak sekali turis-turis yang datang, dia ingin experience Pak. Nah, mereka ingin experience, kalau dia ke Bali, ya dia ada produk wine yang diproduksi di Bali. It's a good wine. It's a little bit more sweet than we are used to in Europe, but it's a very good wine. So, wisata ke vineyard ini bisa jadi salah satu pilihan bagi Midnight Friends yang akan berlibur ke Pulau Dewata. Dari Kabupaten Buleleng, Bali, Otong Setiabudi, Metro TV. Seru banget keren ya. Keren banget. Tadi ketemu siapa, Tong? Yang punya kebon. Oh. Ibe Rai Budarsa. Itu yang punya kebon. Luas banget Luas kebunnya. banget, saya sampai capek. Iya. Padahal lurus-lurus doang kan. Ngomong-ngomong sepeda tadi kemana? Ya, dia yang punya. Oh, iya. Minjem sih ya. Iya sih, namanya juga minjem. Tapi pengalaman di Bali sangat berkesan. Sangat berkesan banget. Apa yang bikin berkesan? Ke pantai. Tadi katanya nggak ke pantai. Yang sebelumnya ke pantai. Oh, sebelumnya ke pantai. Ini ke kebun anggur. Iya. Nggak beli saya. Duitnya kurang. Oke, kalau gitu kita langsung baca berita aja. Oke, boleh dong. Sambil duduk ya. Iya, capek. Iya, capek berdiri. Oke, kita lihat berita yang berikut ini. Midnight Friends, bila tadi siang tepatnya pada Kamis siang melihat program Breaking News Metro TV, pasti jiwa miskinnya meronta-ronta. Bagaimana tidak siang tadi Kejaksaan Agung memperlihatkan uang sitaan yang berjumlah 479,1 miliar rupiah. Dengan tindak pidana asal korupsi terdakwa korporasi Duta Palma Group. Coba kita lihat visualnya dan informasinya berikut ini. Wih, Tong. Wah, ini dikasih sepertinya jadi kasur nih. Iya. Banyak banget. Iya, seperti inilah penampakan uang 479,1 miliar rupiah yang ditampilkan oleh Jampitsus Kejagung yang disita dari 2 rekening anak perusahaan PT Darmex Plantation. Uang ratusan miliar rupiah ini disita dari anak usaha PT Darmex Plantation, yakni PT Deli Muda Perkasa dan PT Talukuantan Perkasa.
Lihat Tong, kayaknya berat banget itu duit ya. Berat. Bisa Bawanya buat angkat beban. Bisa keker tuh. 100 kali aja sehari. Penyitaan bermula saat pihaknya mendapatkan informasi soal kedua anak usaha Darmex berencana mengirimkan uang ratusan miliar ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Penyidik langsung berkoordinasi dengan penuntut umum untuk memblokir uang yang bakal dikirim tersebut. Melalui penyitaan ini, penyidik Kejagung menambah total uang sitaan yang kini mencapai 6,8 triliun rupiah. Waduh. Kayaknya mulai bersaing di klasemen Liga Korupsi Indonesia Iya ini nih. ya. Uang mau kemana tuh uang? Mau ke Hong Kong? Ya, kita ulang lagi nih ya, kita konfirmasi lagi 6,8 triliun Wah, rupiah. triliun. Wow. Nah, kita ke informasi selanjutnya ya Tong. Ada-ada aja ini. Ini aja ada-ada. Ada pria ngaku intel dan wartawan tiba-tiba masuk ke kamar kos wanita di desa Tacorong, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Aja ada ya. Ada aja. Oh iya. Sambil ngeliatin ID card yang menggantung di lehernya, pria berinisial MA yang mengaku intel dan wartawan menggerebek kamar sebuah kos-kosan wanita. Aksi pelaku ini diduga sebagai modus untuk mengajak penghuni kos wanita berbuat mesum. Aduh. Pelaku sudah diamankan polisi. Saat diamankan, pelaku memiliki senjata tajam. Akibat perbuatannya, pelaku diancam 10 tahun penjara. Aduh, ngaku-ngaku intel tuh. Iya, Pentium berapa itu intel? beda. Oh beda. Oke, kita lanjut lagi ke informasi yang selanjutnya. Ada sindikat joki ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK dan seleksi nasional berbasis teks diringkus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ada. Sindikat joki ini pakai modus menanam aplikasi di komputer peserta ujian UTBK SNBT dalam aksinya. Di antara 6 pelaku yang diamankan diketahui melibatkan orang dalam di kampus Universitas Hasanuddin, yakni pegawai honorer, ITE, dan mahasiswi kedokteran kampus Unhas. Lagi-lagi orang dalam. Ordal terus. Ordal ya. Bisa nggak sih percaya diri dengan kemampuan sendiri, atau memang udah pasrah sama kenyataan? Bayar 200 juta rupiah kalau sampai lolos ujian, 200 juta kalau dibeliin telur gulung, abangnya yang jual bisa langsung umroh. Pelaku joki dijerat dengan Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Oke, Midnight Friends, penonton masih semangat kan? Iya, gimana Tong? Tadi kalau dijadiin film berarti film janji joki. Jangan janjiin kelulusan kan. Iya, nah Midnight Friends jangan ngantuk dulu ya, penonton juga masih belum ngantuk kan? Mana Auya nih? Emang dia nggak boleh ngantuk karena masih kerja. Masih lembur ya? Iya. Kerja mulu kayak kagak. Iya, usai jeda kita akan melihat-lihat taman di Jakarta yang akan dibuka selama 24 jam. Asik. Udah kayak tempat fitness ya, ada tuh ya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Penonton masih semangat? Mania mana suaranya? Otong aunya mana? Oke, kita langsung live dengan Insan Suwardi di sini. Insan, silakan laporan Anda saat ini. Anda berada di mana, Insan? Wih. Ya, selamat malam. Resa dan juga pemirsa Midnight Live Aumania. Nah, saat ini malam hari ini saya berada di Taman Ayodhya yang berada di kawasan Blok M, kawasan Jakarta untuk melihat langsung nih bagaimana kesiapan dari sejumlah taman yang akan beroperasi dari salah satu gagasan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung atau Mas Pram bersama dengan Rano Karno dan juga Bang Dul yang akan membuka sejumlah taman 24 jam terhadap masyarakat Jakarta. Nah, Mas Resa dan juga Bang Otong di studio, ada juga Aumania. Kita lihat langsung bagaimana kondisi dari Taman Ayodhya di malam hari ini jam 11 malam. 11 lebih 5 ya. Ini kalau kita lihat kondisinya ramai banget.
terutama banyak anak muda nih ya yang mereka milih nongkrong untuk menikmati malam Jumat. Malam Jumat yang biasanya nih kalau masyarakat lebih memilih untuk ada sebagian dari mereka yang buat nonton podcast horor-hororan atau mungkin lebih milih sebagian dari mereka untuk nonton review makanan, review barang-barang. Mungkin kalau malam hari ini saya ajak Mas Resa, Bang Otong, dan Aumania untuk review taman di malam Jumat. Ya, kita lihat di sebelah sana. Salah satu kalau kita lihat kesiapan dari Taman Ayodhya yang kalau kami nilai overall udah cukup bagus sih sebenarnya. Dari penerangan lampu pun sudah cukup prima ya. Masyarakat ataupun warga yang sedang menikmati malam Jumat ini cukup memiliki penerangan yang baik. Akses jalan pun juga sudah cukup bagus, sudah tertata, terblok dengan rapi dan juga baik. Dan kalau kita lihat ini menjadi salah satu langkah baik ya kalau kita lihat, karena memang ini menjadi salah satu janji politik dari Mas Pram dan juga Bang Dul untuk memberikan salah satu ruang terbuka bagi masyarakat yang tidak mengenal waktu. Taman aja 24 jam. Ini maksudnya mau ngalahin tempat gym atau gimana ini Mas Pram? Nah, kalau kita lihat taman 24 jam yang berada di Taman Ayodhya ini memang secara kesiapan pun sudah cukup matang ya. Dan ini menjadi berkah bagi masyarakat sekitar, karena kalau kita lihat di belakang saya, ini banyak banget para masyarakat ataupun para pedagang yang juga masih berjualan untuk bisa melanjutkan perputaran ekonomi kecil di kawasan Taman Ayodhya ini. Nah, ini tentu kita masih berikan apresiasi kepada Mas Pram dan juga Bang Dul untuk bisa selalu memastikan kesiagaan ataupun kesiapan dari taman. Nah, kalau kita lihat ataupun sekarang kita tanya-tanya nih, bagaimana pendapat masyarakat terkait taman yang saat ini kalau kita lihat Taman Ayodhya ini beroperasi. Kita akan ganggu dikit. Aumani, halo, selamat malam kakak-kakak. Spontan banget. Oke, cakep banget gak tuh Mas Resa? Nah, kalau kita lihat ini kakak-kakaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7 orang. Ini lagi menikmati malam Jumat bareng teman-teman lagi nongki-nongki, betul nggak? Betul. Oke, nah aku mau tanya-tanya dikit nih dari Midnight Live kepada kakak-kakak nih. Mungkin dengan Kak, siapa ini Kak? Kariska. Oke. Kariska udah tahu belum kalau Saya seneng banget, jujur banget, makasih ya Mas. Oke, nah Kak Rizka, aku mau nanya nih, kan kalau kita lihat lagi nih, Mas Pramono dan Bang Dul kan mau buka beberapa taman 24 jam, salah satunya Taman Ayodhya ini. Nah, kalau Kak Rizka sendiri sebagai masyarakat gimana? Setuju nggak dengan program ini? Aku setuju banget. Tepuk tangan. Setuju banget ya. Nah, kenapa nih, sedikit ceritain kenapa setujunya? Karena jadinya kita yang anak-anak Gen Z nih, kalau nongkrongnya kemalaman atau gimana masih ada tempat-tempat aman, karena kan 24 jam, jadi masih ada pemukiman-pemukiman yang ramah lingkungan, jadi safety lah gitu. Oke, nah berarti kan tempat nongkrong buat teman-teman ya, terutama ya, lebih terbuka, ramah lingkungan pun juga bagus juga ya kayak. Nah, tapi ada nggak masukan buat Mas Pram atau Bang Dul buat lebih baik lagi nih program ini? Ada nggak masukan dari Karis? Mungkin lebih diperbanyak tong sampahnya ya, karena menjaga lingkungan juga, terus apalagi teman-teman? Masuk biar gampang kalau buangnya. Oke. Ya, oke. Cukup. Terima kasih Kak Rizka buat kesempatannya. Nah, ya. Terima kasih. Breaking paus putih. Breaking asap putih. Baik pemirsa, kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Aumania, kita akan langsung ngobrol dengan seorang wanita yang jago dance dan berseluncur di atas air beku. Waduh. Bukan air mata, bukan juga air beriak tanda tak dalam. Ini salah satu jenis olahraga yang dingin, sedingin gebetan kalau lagi marahan. Dan tentunya di sini sudah ada Tasya Setia Budiawan. Atlet ice skating. Apa kabar Tasya? Baik. Terima kasih loh udah jauh-jauh datang dari Bandung ke Midnight Live. Sama-sama. Spesial ya buat Midnight Live ya. Spesial. Baik, sehat ya?
Alhamdulillah. Nah, banyak yang penasaran juga. Jadi sejak usia berapa Tasya ini menggeluti olahraga ice skating? Dari umur 7 tahun sampai sekarang. Dari umur 7 tahun. Jadi berapa tahun tuh total? 25 kurangin 7. 18 tahun. Iya, 18 Ya. tahun. Udah punya Saya KTP usia 7 tahun paling masih nyewa gimbot depan sekolah tuh ya. Tasya usia 7 tahun sudah latihan ice skating. Itu awalnya gimana kok bisa tertarik dengan ice skating? Lagi jalan-jalan di mall, salah satu mall di Bandung, namanya Istana Plaza. Nah, di situ ada tempat salah satu ice skating ring. Jadi dibawa ke sana deh, main. Oke, jadi di situ mengenal ice skating. Iya, di situ. Tapi ada paksaan nggak dari orang tua? Kamu harus ice skating, harus Enggak latihan ice sih, skating. aku yang mau. Oke. Aku yang mau. Tapi orang tua mendukung banget ya akhirnya. Banget, sampai Dilesin atau di gimana? Dilesin dulu, awalnya dilesin, sempet tutup ice skating yang di Bandung, cuman ada di Jakarta. Akhirnya kita tiap minggu weekend kita ke Jakarta. Waduh. Saat ice skating di Bandungnya tutup, gitu. Oke, jadi dari usia 7 tahun terus berlatih seperti itu. Memang dulu nggak punya hobi selain ice skating? Aku punya, dulu tuh aku suka bowling juga. Boleh. Oke, tapi ngerasa nggak cocok atau bagaimana saat itu? Berat aja sih. Iya, Bowling bola gelinding kan? Iya. Memang kadang hidup itu berat ya, Tong ya. Iya berat. Punya ada kisah nggak? Ada cerita di sini? Nggak ada kebetulan belum disiapin. Soalnya lagi berat ya. Berat banget. Ya Tasya, jadi saat itu ketika kamu menggeluti ice skating, keluarga bilang apa? Gak bilang apa-apa sih, cuma mereka support aja, support sampai kemanapun mereka tetap support. Dukung gitu. terus ya. Terus. Nyangka nggak dari kepengen akhirnya kok jadi atlet nih, wakili Indonesia lagi kan? Awalnya enggak, awalnya tuh kita cuman pengen kayak having fun aja. Tapi ada di tahun 2014, di situ aku ganti pelatih, yang mana pelatihnya ini tuh punya visi misinya yang besar. Maksudnya yang pengen bawa aku tuh bisa sampai ngebawa nama Indonesia di World Championship pada saat itu. Nah di tahun 2014 itu akhirnya disitulah baru benar-benar jadi atlet, benar-benar training keluar. Di situ baru aku benar-benar jadi atlet. Keren ya. Dan juga ini tidak lepas dari dukungan sang bunda yang juga sudah hadir di sini. Terima kasih Tante. Sudah jadi bagian dari Aumania di sini. Tante, ya. Oke, Tasya, sebenarnya siapa sih, ada nggak sosok yang bikin kamu tuh akhirnya komit terhadap dunia ice skating ini? Yang paling pertama yang ngebuka mata aku tentang kejuaraan ice skating internasional, pelatih aku. Namanya Harry Jantoleo. Coach Harry? Iya. Oke, ada yang ingin disampaikan kepada Coach Harry saat ini? Makasih. Baik, kita hadirkan Coach Harry. Iya. Harry Kamis. Ya, Coach Harry sayangnya tidak bisa hadir di sini. Karena memang belum dikontak kan? Emang nggak punya nomornya ya? Iya. Sukses selalu untuk Coach Harry pastinya ya, Tasya ya. Keren ya. Nah, tantangannya di mana ketika kamu mengawali karir sebagai seorang ice skater begitu ya? Tantangannya itu kalau di sini tuh susah ya. Maksudnya kan Indonesia itu kita harus tetap mengedepankan pendidikan. Jadi kita harus bisa balance antara pendidikan dan ice skating. Dan jadi kayak ada satu masa di mana aku harus memilih antara aku mau ice skating dulu atau aku harus cuti dulu sekolahnya. Jadi karena nggak bisa dijalani dua-duanya berbarengan di situ sih. Tapi akhirnya sempat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, betul? Iya, sudah. Sekarang lagi S2 juga. Cuman ada di mana aku harus cuti dulu. Oh lagi cuti. Oke. Cuti dulu 1 tahun sampai 2 tahun untuk aku benar-benar fokus di skating. Karena kalau misalnya dijalankan dua-duanya, kebelah dua, nggak akan bisa maksimal di salah satu. Iya, tapi kamu kan sekarang ini juga fokus sebagai coach ya? Iya. Coach ice skating, betul, Betul. seperti itu ya. Iya. Nah ini bagaimana rasanya ketika menjadi seorang atlet dan menjadi seorang coach begitu? Apakah ada tantangan yang memang sangat sulit kamu hadapi atau seperti apa itu? Lebih kayak ke sadar, oh ternyata jadi kayak dulu kan sering dimarahin, kayak lemot lah, apalah gitu. Terus sekarang jadi ngerasain, oh gini ya rasanya punya murid lemot makanya. Kayak gitu, jadi
Jadi kayak oh ini gue nih dulu gitu. Terakhir singkat saja harapannya untuk dunia ice skating. Harapannya untuk dunia ice skating semakin berkembang, mencetuskan atlet-atlet yang bisa akhirnya ke Olympic Winter Games. Oke. Iya. Oke, itu ya. Dan sukses selalu tentunya untuk Tasya ke depan. Sehat selalu. Terima kasih Tasya sudah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.